Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas soal SBMPTN Biologi tahun 2016. Kita bacakan dimulai dari nomor 1. Komponen sel bakteri Escherichia coli yang berperan dalam pembentukan energi adalah, jadi kita gambarkan struktur dari bakteri. Nah, jadi bakteri itu bagian terluarnya memiliki dinding sel yang tersusun oleh peptidoglikan. Kemudian ada membran sel. Nah, bagian dalam itu tersusun oleh nukleoid. Ini menyerupai inti, tidak disebut nukleus karena belum memiliki membran inti atau disebut organisme prokariotik. Jadi intinya masih belum punya membran. Nah, bakteri juga memiliki ribosom untuk sintesis protein. Nah, yang unik adalah di membran sebelah dalam bakteri ini itu ada lekukan-lekukan yang disebut sebagai mesosom. Ini berfungsi sebagai respirasi aerob, yaitu menghasilkan energi. Jadi energi pada bakteri itu dihasilkan oleh organel yang disebut sebagai mesosom. Nah, sementara kalau mitokondria ini adalah penghasil energi pada sel eukariotik. Seperti sel hewan, sel tumbuhan itu punya mitokondria, sementara bakteri tidak memiliki mitokondria. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Pernyataan yang benar tentang bambu berikut ini kecuali, berarti pernyataan yang salah tentang bambu. Jadi tumbuhan itu hanya ada 3 kelompok, lumut, paku, sama tumbuhan berbiji. Sementara pada bambu itu termasuk spermatopita. Artinya adalah tumbuhan berbiji. Selain tumbuhan berbiji, juga disebut juga antopita, tumbuhan berbiji itu. Artinya tumbuhan berbunga. Nah, spermatopita ini ada 2 jenis, ada angiospermae sama gymnos. Angiospermae berbiji tertutup, kalau gymnos berbiji terbuka. Nah, pada bambu itu termasuk ada 2, angios D sama M, dikotil dan monokotil. Bambu itu termasuk monokotil. Nah, monokotil itu singkatannya SST ya. Yang pertama adalah berkeping biji 1, yang kedua berakar serabut, yang ketiga bertulang daun sejajar, dan ikatan pembuluhnya tersebar. Kalau tersebar berarti nggak punya kambium, maka batangnya adalah berruas-ruas atau tidak bercabang. Nah, biasanya bereproduksi juga dengan vegetatif, yaitu bambu ini dengan bertunas. Nah, berarti kita lihat tumbuhan berbiji ada, berbunga ada, batang tidak bercabang ada, punya organ vegetatif berupa tunas. Berarti yang tidak ada rizoma. Biasanya akar tinggal ini contohnya adalah kelompok jahe-jahean. Oke, nomor 2E. Selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3, monyet kecil surili. Nah, adalah hewan yang dilindungi di Taman Nasional mana? Jadi surili itu ada di Banten atau Ujung Kulon bersama badak berjumlah 1. Nah, kalau di Sulawesi ini biasanya anoa. Di Baluran ini banteng. Kemudian Gunung Leuser ini orang utan gitu. Nah, kalau Meru Betiri ini bisa ada penyu berkepala ular ya. Nah, ini beberapa yang khas di daerah-daerah endemik atau khas hanya ada di daerah itu. Jadi jawabannya adalah B, nomor 3, yaitu Ujung Kulon. Berikutnya nomor 4. Bagian pembuluh darah yang berperan dalam kontraksi otot sehingga terjadi aliran darah di tunika apa? Jadi pembuluh darah itu ada 3 lapisan, dalam, tengah, dan luar. Disingkat sebagai IMA. Bagian dalam disebut sebagai intima,
Bagian tengah media dan bagian terluar namanya adventia. Di antara dalam dan tengah ada yang disebut sebagai elastica interna. Di antara tengah sama luar ada elastica externa. Nah, bagian paling dalam ini biasanya tersusun oleh jaringan-jaringan endotel, pembuluh darah atau epitel. Ya, seperti jonjot usus ya. Nah, bagian otot itu ada di bagian media. Ini otot. Ototnya otot polos. Berarti untuk kontraksi itu ada di bagian ini. Kalau adventia ini tersusun jaringan ikat, ya, jaringan ikat. Contohnya jaringan ikat kolagen dan sebagainya. Berarti kontraksi otot ada di bagian tengah atau yang disebut sebagai media. Selanjutnya soal nomor 5. Bagian biji pada kacang adalah yang triploid adalah apa? Jadi gini. Jadi tanaman kacang ini ya, itu hanya ada 2 bagian sebenarnya ya. Ada bagian embrio, ada bagian endosperm, bagian kacang itu. Gitu. Nah, bagaimana ini terbentuk? Karena mengalami pembuahan ganda atau fertilisasi ganda. Jadi fertilisasi ganda itu ada inti generatif 1 atau inti sperma 1. Ini akan membuahi ovum. Nah, jadilah sigot yang berkembang menjadi embrio. Secara kromosom ini haploid, maka ini diploid 2N. Nah, yang kedua adalah ada inti generatif kedua. Ini membuahi namanya inti kandung lembaga sekunder yang akan menjadi endosperm atau cadangan makanan. Jadi ini cadangan makanan yang gitu. Nah, ini N, ini 2N, makanya ini disebut 3N. Jadi yang triploid adalah endosperm. Kalau ini ovulum itu artinya bakal biji. Ya, ovarium itu artinya bakal buah. Kalau daging buah itu disebut juga namanya carpellum. Lanjut, berikutnya soal nomor 6. Seleksi unsur hara yang diserap oleh ya, akar tumbuhan melalui pita Kaspari terdapat di jaringan apa? Jadi ada singkatannya ekor endostil. Ya, ini ada bagian-bagiannya. Kita gambarkan bagian terluar pada akar ini yang disebut sebagai epidermis gitu. E-nya adalah epidermis. Nah, epidermis itu bermodifikasi menjadi bulu akar. Nah, ini yang berfungsi untuk menyerap air. Setelah itu ada bagian yang kedua adalah korteks. Biasanya ada 3 lapisan gitu. Nah, ini adalah tadi epidermis. Nah, ini adalah korteks ini. Lapisan korteks. Nah, kemudian yang biru ini adalah lapisan endodermis. Nah, ini kita tulis namanya endodermis. Nah, baru yang bagian dalam tanda merah ini yang disebut stele, silinder pusat. Ada silem, nanti ada phloem di sampingnya ya. Nanti di sini ada satu lagi lapisan yang hijau ini namanya pericycle, bagian terluar dari stele. Nah, pita Kaspari itu ada di mana? Jadi pita Kaspari itu ada di bagian endodermis yang nutup sini. Nah, jadi kalau air itu masuk, biasanya ada 2 cara. Ada aliran simplas gini, gini. Nah, ada aliran yang kedua, yaitu adalah aliran apoplas, jadi lewat celah. Nah, di sini nggak bisa nih mentok di endodermis, karena ada apa? Endodermis ada penebalan pita Kaspari yang tersusun zat suberin. Ya, sehingga aliran apoplas itu nggak bisa masuk, akhirnya ngikut aliran simplas begitu. Jadi pita Kaspari itu ada di bagian E, yaitu endodermis. Lanjut berikutnya soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, ini gambar tumbuhan ya, dimulai dari biji ya, kemudian tumbuh menjadi daun, batang, lengkap ya. Jadi ada hormon utama pada tumbuhan itu singkatannya adalah SAG.
Yang pertama ada yang disebut sitokinin, yang kedua auksin, yang ketiga giberelin. Jadi ini hormon dasar. Sitokinin berasal dari kata sitokinesis, berarti untuk membelah sel itu. Makanya pembelahan sel itu harus ada sitokinin. Kemudian pemanjangan, jadi membelah setelah itu selnya memanjang. Seperti pemanjangan di ujung tunas primer, meristem apikal itu butuh auksin. Kalau pembesaran itu butuh giberelin. Nah inilah hormon-hormon dasar yang memicu. Biasanya yang menghambat itu asam absisat. Ini menghambat nih, ya, ini menghambat. Contohnya menggugurkan daun, menutup stomata, di kondisi kering itu dihambat. Berarti yang ada absisatnya salah ini. Ya, ada asam absisatnya salah begitu. Nah, ini asam traumalin itu untuk penyembuhan luka, kalau etilen pematangan buah. Jadi yang betul adalah SAG, D, auksin, sitokinin, dan giberelin. Lanjut soal nomor 8. Unsur kimia berikut yang termasuk mutagen. Jadi mutagen itu penyebab mutasi yang bahannya bersifat radioaktif. Nah, kita lihat di sini ada Na natrium ya. Nah, Na23 itu. Jadi Na23 ini adalah, jadi ada cepatnya nih teman-teman ya. Yang biasanya pakai plus ini bukan bersifat radioaktif. Ya, jadi ini tidak terdeteksi isotopnya sehingga ya bukan radioaktif nih. Ini biasanya magnesium kekurangan 2 elektron, ini aluminium kekurangan 3 elektron. Berarti yang ini salah ya. Gitu. Nah, kemudian kalau Na natrium tadi ya, ini sifatnya adalah stabil. Ya, jadi isotop natrium ini stabil sehingga tidak bersifat radioaktif. Tidak radioaktif. Nah, sementara kalau P32 ini ya, ini radioaktif yang tidak stabil. Sifat isotopnya ini tidak stabil. Fosfor ini. Ya, tidak stabil dan dia bersifat radioaktif. Nah, dia punya waktu paruh itu 14 hari sehingga berbahaya bagi sel untuk mengalami perubahan genetik. Lah ini mutagen ini. Nah ini C ini. Kalau karbon 16 ini juga bersifat radioaktif. Radioaktif juga tidak stabil. Ini juga dong, karena dia waktu paruhnya pendek ya, C16 itu hanya 0,7 detik, maka tidak berbahaya, jadi tidak menyebabkan mutasi. Oke, nomor 8 adalah C atau fosfor 32. Selanjutnya nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini, yang mana yang benar tentang hukum Hardy-Weinberg. Jadi hukum Hardy-Weinberg ini tentang genetika populasi, frekuensi gen itu akan selalu tetap jika memenuhi kaidah 5 ini. Tipola gencak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kita tulis, yang pertama, itu frekuensi gen akan stabil tetap. Itu syaratnya tidak ada yang pindah atau migrasi. Yang kedua, populasinya harus besar. Yang ketiga, laju mutasinya harus seimbang. Yang keempat, gennya punya daya hidup yang tinggi, viabilitas maupun reproduksi yang tinggi, jadi daya hidupnya tinggi. Yang kelima, perkawinan secara acak. Nah, ini syarat dari hukum Hardy-Weinberg. Nah, maka di sini ukuran populasi benar, populasi terbuka salah. Ya, terbuka berarti ada nomor 2-nya salah, ada nomor 2-nya salah karena populasinya harus tidak ada migrasi, itu tertutup. Laju mutasi sama, nggak boleh bervariasi, berarti ada 4-nya salah. Oke, jawabannya B. 1, ukuran populasi besar. 3, terjadi perkawinan acak dan kemampuan reproduksinya sama atau gennya punya viabilitas. Jadi nomor 9 adalah B. Lanjut nomor 10.
Lisosom memiliki karakter unik karena bersifat autofag yang menyebabkan sel akan mengalami apa? Jadi lisosom itu kan berasal dari kata lisosom, badan yang memecah liso, yang ada kalimat lisonya saja. Loh ini autolisis. Dia punya kemampuan autofag itu memakan selnya sendiri yang tidak berfungsi. Contohnya pada kasus penyusutan ekor berudu. Saat dia melakukan metamorfosis dari berudu menjadi katak. Nah, lisosom selain punya kemampuan autofag juga autolisis, yaitu memecah selnya sendiri yang tidak berfungsi. Biasanya untuk program kematian sel atau yang disebut apoptosis. Nah, ini program bunuh dirinya sel, kalau sudah tua dia akan mati ya. Kalau tidak mati malah nanti bahaya menjadi penyakit kanker salah satunya begitu. Nomor 10A. Selanjutnya nomor 11. Tumbuhan menyerap sulfur di tanah dalam bentuk sulfida. Ini benar atau salah? Jadi cara ngingetnya, tumbuhan itu menyerap unsur itu diakhiri dengan kalimat at. Contoh, nitrogen itu diserap dalam bentuk nitrat. Sulfur diserap dalam bentuk sulfat. At. Fosfor diserap dalam bentuk fosfat. Jadi akhirannya at. Berarti kalau ini sulfida salah. Ini unsur yang diserap dalam tumbuhan. Nah, kemudian ini salah. Bakteri Disulfotomaculum mereduksi sulfat menjadi sulfida. Jadi sulfat ini selain diserap oleh tumbuhan, ada yang tersedimentasi menjadi sulfida. Ini jadi kayak batu-batu belerang begitu. Nah, ini oleh bakteri namanya Disulfotomaculum. Nah, ini benar nih. Pernyataan kedua benar. Jadi salah benar jawabannya D. Lanjut soal nomor 12. Paru-paru buku pada laba-laba memiliki fungsi yang sama dengan sistem trakea pada serangga. Kita lihat. Jadi ini adalah laba-laba sama serangga dibandingkan itu masuk kelompok arthropoda, itu ada singkatannya CAMI. Jadi teman-teman lihat ya, arthropoda itu hewan yang podos itu kaki, arthro ruas, kakinya beruas-ruas itu ada 4. Yang pertama adalah krustase. Nah, contohnya adalah udang, kepiting gitu. Yang kedua arachnida. Contohnya adalah laba-laba. Yang ketiga myriapoda. Contohnya adalah lipan, kaki 1000, keluing. Dan yang terakhir adalah insekta atau serangga. Contohnya di sini belalang begitu. Nah, udang ini alat nafasnya karena hidup di air dia menggunakan insang. Laba-laba menggunakan paru-paru buku. Ini alat nafas nih. Jadi untuk pengambilan oksigen. Lipan sama belalang ini menggunakan sistem namanya trakea. Nah, sehingga serangga trakea sama paru-paru buku memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai alat respirasi. Berarti ini benar nih. Paru-paru buku dan trakea berfungsi mengangkut nutrisi dan oksigen. Nah, ini yang salah, mengangkut makanannya salah. Berarti benar salah. Ya, benar salah. Jawabannya C. Selanjutnya soal nomor 13. Soal nomor 13. Ciri-ciri fermentasi ya, atau fermentasi itu disebut respirasi anaerob. Berarti enggak ada oksigen. Ya, terjadinya di sitosol, di cairan sel. Berarti ini salah ya. Nah, contohnya gimana? Seperti glukosa dengan bantuan ragi, Saccharomyces jamur menjadi etanol atau alkohol. Nanti plus CO2 plus 2 ATP. Jadi energinya sedikit ini. Gitu. Karena tidak ada oksigen atau anaerob, oksigennya nggak ada, maka tidak disebut oksidasi. Ini nggak boleh ini. Aseptornya bukan senyawa anorganik tapi organik. Etanol itu organik karena ada C2H5OH, berarti ada C, H dan O itu disebut senyawa organik. Jadi jawabannya 4 saja, yaitu D. Ini salah di mitokondria, harusnya sitoplasma. Lanjut soal nomor 14, hampir terakhir ya.
Pernyataan yang benar tentang ekspresi gen pada prokariotik bakteri sama eukariotik, contohnya sel hewan atau tumbuhan ya. Nah, di sini ditanya tentang sintesis protein semua nih, ekspresi gen. Jadi ekspresi gen itu adalah sintesis protein. Ya, sintesis. Jadi protein itu merupakan ekspresi dari genetik. Jadi yang pertama, DNA ini akan mencetak yang disebut sebagai RNA duta atau messenger RNA. Nah, prosesnya dikenal sebagai transkripsi. Jadi transkripsi itu artinya mencetak. Nah, ini membutuhkan enzim yang disebut RNA polimerase. Kemudian ini akan diterjemahkan oleh RNA-T, namanya transfer. Proses menerjemahkan disebut sebagai translasi. Ini kemudian memanggil asam-asam amino dalam sitoplasma dirangkai menjadi protein atau polipeptida di dalam ribosom. Nah, biasanya kode transkripsi itu dimulai dari angka 5 ke angka 3. Jadi translasi dapat dimulai sebelum transkripsi salah. Transkripsi dulu baru translasi. mRNA disintesis dari 3 ke 5 salah, dari 5 ke 3 salah. mRNA hasil transkripsi komplement dengan DNA salah. mRNA itu nanti berkomplement dengan mRNA dengan tRNA. Ini namanya kodon, ini namanya antikodon. Nah, RNA polimerase berikatan dengan promotor untuk memulai transkripsi. Lah, ini pertama kali. Ini ada enzim nih. Nah, jadi jawabannya 4 saja, nomor 14D. Terakhir soal nomor 15. Perbedaan animal cloning, berarti cloning hewan ini, sama fertilisasi in vitro bayi tabung adalah apa? Jadi mungkin kita lihat dulu yang mudah, bayi tabung. Bayi tabung itu di dalam tabung itu dipertemukan antara sperma sama ovum. Nanti akan jadi zigot. Lah zigotnya ini ditanam ke dalam rahim. Nah, nanti embrionya tetap di dalam rahim ya. Jadi bayi tabung itu hanya membuahkan sperma dan ovum di dalam tabung. Jadi anaknya pasti bervariasi karena melibatkan sel gamet jantan sperma sama ovum. Gitu. Nah, ini namanya adalah fertilisasi in vitro atau dikenal sebagai bayi tabung. Jadi melibatkan ovum dan melibatkan sperma. Berbeda dengan istilah cloning ya. Jadi cloning itu bagaimana? Jadi cloning itu gampangnya, ini sel tubuh ya, contohnya pada kasus domba doli itu, sel tubuh itu yang diambil adalah sel ambing atau sel kelenjar susu. Kemudian dimasukkan ke dalam ovum, tapi ovum yang kosong. Nah, ini digabungkan, intinya dimasukkan. Makanya cloning itu disebut juga namanya cangkok inti atau transplantasi nukleus, nuklear transfer. Jadi transfer inti ke dalam telur yang kosong. Inti sel somatik tubuh ke dalam telur yang kosong. Kemudian ditanam ke dalam rahim, jadi anak. Loh, berarti nggak butuh sperma nih. Dan anaknya itu sama dengan pendonor ini. Pendonor sel tubuh gitu. Nah, seperti ini. Jadi anaknya ini akan identik persis dengan pendonor inti sel tubuh. Oke, kita mulai. Animal cloning menggunakan klon nukleus somatik, berarti seks somatik sel tubuh benar. Sedangkan fertilisasi in vitro menggunakan nukleus sel telur. Ini ovum ini pakai intit semuanya ada, berarti benar nih. Kedua, animal cloning termasuk terapi gen, bukan, termasuk reproduksi, vegetatif malah. Karena anaknya sama dengan induk. Lah ini salah ini. Individu baru hasil cloning identik, lah ini identik dengan pendonor inti sel tubuh atau sel somatik, sedangkan pada bayi tabung berbeda. Ini benar. Ini benar. Fertilisasi in vitro memerlukan rahim, benar. Animal cloning tidak perlu rahim, salah. Berarti 1-3 jawabannya B. Begitu teman-teman, ya. Selamat berjuang di UTBK selanjutnya, ya. Tetap semangat, terus latih diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.